Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. TKA Cina cederai buruh Indonesia, Jokowi harus pecat menterinya. Di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh kehilangan pekerjaan, pemerintah justru berencana mendatangkan 500 tenaga kerja asal Cina ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Rencana ini pun dikecam oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, masuknya TKA sama saja mencederai rasa keadilan rakyat dan juga buruh Indonesia. Di saat pandemik ini, orang asing tak boleh masuk ke Indonesia. Begitupun sebaliknya, orang Indonesia tak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris ketika mengetahui 500 TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bila benar-benar mendatangkan pekerja asing. Terlebih alasan Kemenaker yang menyebut pekerja Indonesia tak memenuhi kualifikasi sehingga mendatangkan TKA. Alasan yang disampaikan Kemenaker seperti membuka borok sendiri. Kemenaker dan kementerian terkait tidak menjalankan perintah undang-undang. Lebih parah lagi, hal ini dilakukan di tengah pandemi corona yang menyebabkan jutaan orang Indonesia terancam kehilangan pekerjaan. Dari sisi jumlah TKA yang mencapai 500 orang, KSPI juga menduga mereka hanya sebagai pekerja kasar. Lebih parah lagi, hal ini dilakukan di tengah pandemi corona yang menyebabkan jutaan orang Indonesia terancam kehilangan pekerjaan. Di sisi jumlah TKA yang mencapai 500 orang, KSPI juga menduga mereka hanya sebagai pekerja kasar. Apalagi perusahaan nikel tempat tujuan TKA tersebut sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia. Darurat PHK terjadi di depan mata, tapi justru pekerjaan yang ada akan diserahkan pada asing. Karena itu KSPI juga mengecam kebijakan yang telah dikeluarkan Kemenaker dan kementerian terkait yang mengizinkan 500 TKA itu. KSPI meminta dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas kepada para pejabat di Kemenaker maupun kementerian terkait lainnya dengan cara dibebas tugaskan dari pekerjaannya sekalipun itu adalah seorang menteri. Di tengah masa pandemi virus corona yang menerpa hampir seluruh pelosok negeri ini, justru pemerintah pusat malah mengizinkan TKA Cina masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara. TKA Cina yang bakal masuk di wilayah Bumi Anua ini sebanyak 500 orang dengan tujuan bekerja di perusahaan nikel PT Virtu Dragon Nickel Industry yang berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Soal rencana kedatangan 500 TKA Cina itu pun diakui oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Masih, saat ditemui di rumah jabatan Gubernur Sultra pada hari Senin 27 April. Hanya saja dengan tegas, orang nomor 1 di Sultra ini menolak kebijakan pemerintah pusat untuk mendatangkan TKA Cina. Penolakan ini dilakukan Ali Masih karena saat ini Sultra sedang dihadapkan dengan penanganan COVID-19, apalagi virus ini berasal dari Cina. Dengan alasan tersebut, politisi Partai Nasdem itu langsung melakukan rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, DPRD Sultra, dan REM, Kapolda dan juga Imigrasi. Inti dari pertemuan tersebut yakni mereka tak keberatan untuk kebijakan masukkan kembali 500 TKA asal Cina. Walaupun surat-surat pendukung bebas dari corona namun tetap tak bisa diterima. Sebab beberapa waktu lalu kedatangan 49 TKA Cina juga mengundang reaksi penolakan dari masyarakat. Intinya dengan suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona tak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina. Dia pun juga menambahkan dirinya akan berkoordinasi dengan pihak PT VDNI terkait kedatangan 500 TKA Cina untuk menunda sementara sampai wabah ini benar-benar sudah tak ada. Beda dengan dunia, buruh di Indonesia terhimpit bayangan corona dan juga ancaman Omnibus Law serta PHK. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada hari Jumat yang lalu 1 Mei terasa ambyar bagi kaum buruh. Tak ada aksi turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Di sisi lain, pandemi corona yang mewabah di Indonesia berdampak parah bagi para kaum buruh dan kelas pekerja karena berada dalam bayang-bayangan ancaman PHK.
Kementerian Ketenagakerjaan pada 13 April yang lalu menyebut jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan akibat corona mencapai 2,8 juta orang. Soal ancaman PHK itu diakui oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan dia tegas memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk memutus rentetan PHK karena sudah mulai menimbulkan kekhawatiran. Catatan dia, setidaknya wabah corona telah membuat 375.000 pekerja formal dan 315.000 pekerja informal terkena PHK. Tak hanya itu, pandemi ini juga sudah membuat sekitar 1 juta pekerja informal dirumahkan. Sementara, sejatinya tak tinggal diam. Berbagai cara dilakukan, salah satunya dengan menolong pelaku para usaha melalui gelontoran sejumlah stimulus kebijakan. Misalnya penundaan pembayaran PPh pasal 22 dan pasal 25 untuk sektor manufaktur selama 6 bulan. PPh pasal 22 merupakan keringanan pajak penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi. Kemudian untuk PPh 25 bisa diartikan sebagai pajak bulanan untuk orang pribadi dan badan yang memiliki kegiatan usaha. Hal itu katanya untuk memastikan semua program stimulus ekonomi diputuskan betul-betul dilaksanakan sehingga manfaatnya dirasakan oleh para pelaku pengusaha. Begitu kata Jokowi. Kendati demikian, langkah itu dinilai tidak dapat dirasakan langsung oleh para pekerja. Sekjen Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, beranggapan pemerintah ini belum menangani perkara itu secara serius sampai ke akar rumput. Dalam hal ini kepada masyarakat yang bekerja langsung di lapangan. Faktanya, kata dia, masih banyak perusahaan yang merumahkan atau melakukan PHK kepada para pekerja dari efek pandemik ini. Meski tak berharap bantuan langsung, namun dia juga menyoroti ketidakhadiran pemerintah sebagai pihak penengah antara buruh dan juga pengusaha, khususnya dalam mencari solusi terhadap masalah yang timbul akibat COVID-19. Katanya tidak ada titik temu, biasanya kan ada di Disnaker. Tapi saat ini sulit untuk ketemu dengan Disnaker karena mereka bekerja dari rumah. Situasi itu berakibat pada lambatnya penanganan masalah dan ujung-ujungnya perusahaan melakukan PHK secara sepihak. Kemudian adanya ancaman Omnibus Law. Ancaman terhadap buruh bukan hanya datang dari PHK dampak pandemi corona, tetapi juga Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pemerintah maupun DPR sejauh ini masih bersikeras untuk membahas Omnibus Law di tengah situasi negara menghadapi pandemi corona. Meski Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani sepakat menunda pembahasan, bukan berarti ancaman Omnibus Law selesai. Menurutnya, RUU Cipta Kerja tidak menyentuh sejumlah persoalan prinsip yang dihadapi oleh buruh. Misalnya aturan mengenai sistem pengupahan, kontrak kerja, sanksi, hingga status kepegawaian yang sangat nyata merugikan buruh. Apalagi bila diubah melalui RUU Cipta Kerja. Diketahui masalah ketenagakerjaan tertuang dalam bab 4 RUU Cipta Kerja, isinya terkait perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal sebelumnya juga sudah menyoroti banyak hal terkait dengan perubahan ketentuan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja. Salah satunya soal pengupahan, dia mengkritik perubahan antara terkait upah minimum. Ia mengatakan dalam draft RUU Cipta Kerja, tak lagi diatur soal upah minimum dan upah minimum sektoral, penentuan upah hanya berdasarkan pada upah minimum provinsi. PHK massal picu konflik sosial, pemerintah gagal. Pemerintahan Jokowi dinilai telah gagal dalam mengantisipasi terjadinya PHK massal di saat pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan terjadinya konflik sosial. Hal itu disampaikan oleh analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang miris melihat jutaan pekerja di PHK di saat kebutuhan rumah tangga sedang meningkat saat wabah. Pemerintah telah gagal mengantisipasi terjadinya PHK. Kebijakan antisipatifnya tidak menyentuh pada solusi jitu. Tentu pengangguran akan terus bertambah akibat PHK, ucap Ubaidillah Badrun pada hari Minggu 3 Mei. Dengan bertambahnya pengangguran, maka angka kemiskinan juga bertambah dan kemungkinan berdampak pada munculnya kejahatan. Apalagi 30.000 narapidana telah dibebaskan dan cenderung 20-30% dari mereka kambuh berbuat jahat. Dalam situasi yang kemiskinan ini bertambah dan kejahatan bermunculan, memungkinkan konflik sosial terjadi. Bahkan amok massa dan kerusuhan bisa saja terjadi jika antisipasinya tidak efektif. Menurut pandangan Ubaidillah, banyak faktor dominan yang menyebabkan konflik sosial. Di antaranya adalah perebutan resource.
Misalnya, perebutan akses sumber kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan beras, gula, telur, dan lain-lainnya, menjadi langka. Situasi ini jika tak terkendali sangat mungkin memunculkan penjarahan, amuk massa, dan kerusuhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi jitu untuk mengantisipasi situasi ini.